Di akhir zaman mayoritas umat Nabi Muhammad menderita penyakit asyuh. Dan kita harus introspeksi diri jamaah, saya dan jamaah sekalian. Jangan merasa aman dari penyakit ini. Bahkan kalau kita mau jujur, semua kita menderita penyakit yang satu ini. Hanya saja kadarnya yang berbeda-beda. Syuh, ambisi yang sangat kuat terhadap dunia. Dan enggan membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian orang tidak peduli dia memperolehnya dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Dan enggan membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa ala. Ini adalah syuh. Sebab penyakit syuh ini manusia ini binasa dan hancur. Iyyakum wasyuh fa inna ahlaka man kana qablakum asyuh. Syuh telah membinasakan umat-umat sebelum kalian dan akan membinasakan kalian. Syuh, kecondongan, ambisi terhadap dunia yang luar biasa. Dan apabila syuh sudah ada di hati seseorang, maka akan menjadi penyakit wahan. Kecondongan terhadap dunia sehingga benci akan kematian. Itu konsekuensi cinta terhadap dunia. Semua budak-budak sahaya dunia adalah manusia yang paling takut mati. Walaupun dia militer yang paling bengis, yang paling kejam, yang paling hebat di dunia ini. Kalau dia budak dunia, dia adalah manusia yang paling takut mati. Itu kaedah menurut Al-Quran dan hadis. Nah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Mereka orang-orang kafir, manusia yang paling semangat untuk kehidupan dunia ini. Dan Nabi mengatakan, ketika mengatakan kepada para sahabatnya, tatada alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qus'atiha. Umat Islam ini akan dibantai di akhir zaman sebagaimana makanan itu disantap oleh orang-orang yang menyantapnya. Para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Umat Islam dibantai saat itu karena jumlah mereka yang minoritas? Tidak, kata Nabi. Bal antum katsir, kalian justru ramai, mayoritas banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Tetapi jumlah kalian yang banyak itu seperti buih di laut. Buih yang ada di atas air. Gak ada manfaatnya, gak ada gunanya. Betapa banyak muslim hari ini yang gak sholat, ya kan? Gak pernah sampai ke masjid kecuali dalam keadaan telah terbujur kaku di dalam keranda hendak disolatkan. Hanya saat itu dia pergi ke masjid. Betapa banyak hari ini muslim yang tidak tahu cara sholat, nggak hafal bacaan sholat, nggak bisa baca Al-Quran, tapi mereka hafal ribuan lagu, hafal lirik-lirik lagu, ribuan lirik lagu dia hafal. Dia fasih bahasa Inggris, fasih bahasa Perancis, fasih bahasa Mandarin, tapi Al-Quran dia tidak bisa baca. Padahal itu firman sang penciptanya, hudal lil muttaqin, sumber hidayah untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Nah, maka Nabi katakan kalian seperti buih di laut saat itu. Kemudian Nabi mengatakan, wa yuqdhafu fi qulubikumul wahn. Di dalam hati-hati kalian saat itu ada penyakit yang namanya wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah. Apakah wahan itu ya Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Maka Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta yang berlebihan terhadap dunia dan benci kematian. Orang kalau sudah menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, pasti takut mati zaman. Ya, pasti takut mati. Kalau skala prioritasnya adalah dunia, tujuan hidupnya adalah dunia, nah, pasti takut mati. Bahkan sebagian mereka saking tidak mau mati, jangankan mati, ceramah tentang kematian saja dia nggak mau mendengarnya. Dia membencinya. Ya, Anda kaget mendengar suatu ceramah di YouTube yang mengatakan, ini ceramahnya selalu membahas tentang mati, neraka, surga, azab kubur, nikmat kubur. Orang jadi ngeri hidupnya di dunia ini, kata dia. Orang jadi takut pulang dari masjid. La haula wala quwwata illa billah. Padahal seorang mukmin yang sedang sedih akan hilang kesedihannya karena mendengar tentang surga, neraka, dan mengingat perjalanannya yang masih begitu panjang setelah kematian. Yang sedang malas akan semangat ibadahnya.
Musibah yang besar akan terasa kecil dan ringan karena mengingat kematian. Jangankan untuk mati, dengar ceramah tentang kematian aja nggak mau sebagian orang. Masih pengen lama hidup ini, jangan ceramah tentang neraka-neraka dulu deh. Tentang sumber kesuksesan aja. Ini dikit-dikit azab kubur, dikit-dikit azab neraka, dikit-dikit mati, dikit-dikit malaikat maut. Jadi ngeri hidup ini, katanya. Sebab apa jemaah? Wahan tadi. Itu dua hal yang saling bertemu. Tidaklah seseorang cinta condong terhadap dunia ini menjadi budak sahaya dunia kecuali dia menjadi manusia yang paling takut akan kematian. Gak ada itu di medan tempur yang sesungguhnya pasukan perang seperti ya langsung nampak kepalanya, nggak ada. Semua kalau perang kepalanya di bawah, cuma senjata yang ada di atas, kecuali di film Rambo ya, kecuali di film Rambo. Selain di film Rambo semuanya sembunyi, percayalah sama anak, semuanya kepalanya ke bawah, cuma senjatanya yang ke atas ya, kecuali di film Rambo yang berani perang seperti ini. Kenapa? Semua takut mati. Kalau hidupnya tujuan utamanya adalah dunia. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.